Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor yang biasa di sini ada Bro Ayung yang katanya lagi nggak begitu sehat ya Bro Ayung hari ini. Iya, dingin. Iya, oke. Jadi daripada nanti terlalu panjang, sementara Mbak Ayung itu udah bener-bener pengen berbagi ceritanya ke kawan-kawan semuanya, udah ngebet banget dari kemarin. Jadi meskipun sakit, dipaksain ya Bro Ayung. Mau nggak Bro Ayung waktu dan tempat dipersilakan langsung aja lah. Apa ceri wis? Apa ceri pewis? Terima kasih ya. Udah ya? Ya udah. Nah, terima kasih Mas Ram atas kesempatannya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami berdua. Betul. Ada aku di sini, ada Mas Riam Biru di sana. Dan kita akan nge-share cerita horor seperti biasa. Betul. Semoga lumayan horor. Kalau enggak horor banget. Kalau nggak horor ya nggak apa-apa. Lu kalau misal nengok ke guanya agak susah, puterin aja kursinya dikit Bro, yang nggak apa-apa. Kenapa kurang? Kayak nengoknya jauh banget ya, kasihan. Nah gini kan enak kan. Sip. Baik, tentu ada kisah kalau aku datang kemari, Pi. Kisah ini memang terjadi udah cukup lama. Bisa dibilang lama banget lah. Karena Lama banget. yang ngalamin itu sendiri udah nggak ada. Jadi Mas Wandu punya orang tua begitu ya. Orang tuanya punya orang tua lagi. Gampangannya ngomong neneknya gitu. Neneknya ya. atau kakeknya, mbahnya gitu. Iya, jadi apa namanya tempat Mas Wandu yang sekarang tinggal itu kan dekatnya jembatan Kali Kemiri itu Maritis wis gampang di situ. Ada gada-gada atau lambang desa di situ. Gerbang ya. Gerbang persis di situ rumahnya. Jadi kalau neneknya itu kalau dari tempatnya Bro Wandu itu harus ngalor terus. Itu nurutin bantaran sungai, nanti ada nyebrang sungai kecil, sungai percabangan yang dulu pernah ada di Nilas Luhur gitu ya. Nanti itu dari sana treknya itu jembatan itu kecil tapi tinggi begitu Bi. Nanti turun beloknya ke kiri bukan ke kanan. Kalau ke kanan itu agak ramai orang. Maksudnya masa itu banyak rumah di sana. banyak. Kalau di situ justru masih banyak pohon-pohon gede dan pohon-pohon liarnya masih banyak kebunnya keluarganya Mas Wandu gitu ya. Malah dominasinya banyak per berapa meter gitu ada kapu anjing. Kapu anjing itu apaan? Kapu anjing yang buahnya nempel. Oh, nama buah. Iya, buahnya asam tapi kalau lagi lumayan masak ya manis asam, biasa nempel di pohon begitu ya, kayak gandul lah. Kenapa disebutnya namanya kapu anjing, kapu asu? Karena asam. Oh, karena itu tadi ya. Asu gitu ya. Iya kan dulu pernah dibahas. Kalau manis kan enggak. Kalau masuk Oke. gitu. Nah itu satu ketika memang ada keperluan, dia mau nyusulin karena keluarganya ada yang sakit, mau nyusulin mbahnya yang laki dan perempuan gitu ya. Mas Wandu waktu itu masih kecil banget, nggak ngerti apa-apa, tapi dia masih nunut, masih ngikut di belakangnya gitu. Karena zaman dulu itu dari trek misalnya 300-400 meter itu pendek Bi. Trek segitu itu nggak jauh kalau zaman dulu. Orang aku dari tempatku nyampe ke pasar gede, pasar Cilulung itu jalan kaki begitu yang nggak nyampe. Kayak sekarang pakai sepeda aja udah capek, pakai motor aja malas begitu. Kalau dulu orang dulu enggak. Kalau bisa nyuruh gitu ya. Iya. Kalau bisa nyuruh ya. Makanya dari tempatnya Mas Wandu tadi ke rumah mbahnya itu 400 meter itu nggak jauh gitu ya, dan itu harus ngelewatin depannya rumahnya Bro Tuying. Di situ ada perbatasan desa, ada kali kecil dekatnya Ranggon Wowo. Itu yang Jamal nyebrang pertama kali. Betul. Kemarin juga habis diceritain di area situ kan, dan memang sampai sekarang pun percaya atau enggak aktivitas mistik itu masih banyak di situ, masih kencang gitu. Apalagi di zaman dahulu belum aspal begitu ya. Ini Mas Wandu sebenarnya nggak boleh ikut karena masih kecil dulu ya. Ini mau buru-buru, ini orang tua yang cowok kan sakit, dia mau nyusulin mbahnya gitu kan. Karena sakitnya kadang-kadang kan kalau orang dulu udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Biasanya kan nunggu dulu, kalau orang dulu nggak. Pokoknya ini jangan-jangan kepegang apa gitu kan. Kesambet atau apa langsung hubungin orang tua gitu kan. Beneran orang tuanya sendiri, mbahnya kan ngerti tentang hal kayak gitu. Akhirnya jalanlah jadi kakaknya dia sama ibunya Bi.
Berarti kakaknya perempuan yang paling barep sama ibunya, terus dia sendiri, sedangkan adiknya itu ditinggal di rumah sama bapak, terus sama uahnya, sama keluarganya dia gitu ya, uah paman itu ada nungguin. Ini jalan arah Ngalor itu masih belum aspal sama sekali, dan kalau sekarang banyak rumah-rumah yang berdiri baru begitu, kalau dulu itu sampai rumahnya Bro Tuyung itu nggak ada rumah sama sekali, Bi. Ke Ngalornya sana, ke utara itu nggak ada ya? Jadi kelokan begini ini sering, pas di kelokan itu sering orang diliatin biasanya sosok ular gitu, ular hitam. Kadang-kadang nyebrang, orang aku pernah juga ini apa namanya pakai sepeda berdirinya pas keranjang gitu loh begininya, tingginya segitu. Tapi kalau dikocak komunikasi mau gitu loh, maksudnya kenapa kamu takut ya kan, Ngedep, kenapa kamu takut, kenapa kamu balik lagi gitu kan, kayak marah gitu, aku nggak mau ganggu, nggak mau ngelindes, orang namanya ular kan nggak bakal ngelindes, balik lagi begitu kan. Nah orang-orang situ sering kali lihat yang kayak tadi. Nah malam itu Mas Wandu sama Yayunya sama emaknya tuntun-tuntunan bahasanya. Mas Wandu gendong sama emaknya, kalau Yayunya pegangan jari nyamannya gitu kan. Ini biasanya mereka usah di Jakarta karena memang ada ya nuansa lebaran lah masih kayak gitu Bi di rumah, jadi dia badannya nggak enak. Ya wis, dia jalan ke sana. Oh, nggak pakai ini baterai kayak sekarang, pakainya baterai yang itu yang panjang gitu, corat. Kadang-kadang emaknya ngomong gini, Tin, kalau nyorotin ngarepe baik, kalau mau nyorotin di depan aja, ini banyak becak lekuk-lekuk gitu loh, jangan kemana-mana, takut nanti nyorotin yang enggak begitu loh. Akhirnya iya mak, ini diambil sama Wandu ininya pada senternya, terus kayak rebutan gitu loh Bi, kayak rebutan begitu. Terus akhirnya wis biar aku aja yang megang, kalian ikut malah ini mau buru-buru malah nyerimbeti, katakan orang tua kan nyerimbeti. Ya wis, ini pas di seberangnya orang tuanya Bro Tuyung di situ ada pohon apa ya, jambu monyet, di situ ada pohon jambu monyet. Di situ mulai ada apa yang ketawain mereka begitu ya, jadi sosok cuman suara hihihi kayak gitu doang, nggak jelas gitu, tapi kata orang kan kalau kecil itu dekat. Akhirnya mak, ada suaranya Kunti mak, ada suaranya Kunti, kata Bro Wandu kayak gitu. Dulu kan matanya belum melihat kayak sekarang ya kan. Terus Yayunya, jangan ngomong kayak gitu sih, aku takut, balik lagi aja, balik lagi, itu masih paling 50 meter bisa balik. Ya udah ngomong balik, nggak berani. Akhirnya ikut aja, kata emaknya, ya orang di sini memang biasanya ada di pohon itu gitu kan, tapi insya Allah nggak bakalan ngeliatin apa nggak ngalangin begitu ya. Nah akhirnya mereka jalan terus nyampe ke ini apa talut yang depannya Bro Tuyung rumah sekarang, itu yang jalannya gunduk begitu. Itu ada sesuatu di kermangan, tapi mereka itu nggak mau apa mantengin nyorotin begitu Bi, berarti di bawah talut Bi. Jadi sosoknya itu cuman kayak gede segini lah, kayak lengan segini, cuman gini doang, kayak gitu. Tapi di talut. Dulu kan belum talut, masih apa namanya kali gitu ya, tapi agak lebar sedikit. Pakai tanah, belum disemen gitu ya. Nah ini jembatannya. Talut itu got maksudnya. Betul. Nah jembatannya masih pakai bambu, kadang-kadang diselipin papan begitu. Itu dari bawah itu cekut kayak gitu. Jadi Wandu nyelemong, anak welut katanya gitu. Ada welut, ada belut begitu kan. Belut mana? Itu di samping. Itu mereka nengok, itu cuman sebentar doang, slep ke sebelah sini Bi, sebelah ganti sebelah. Iya, pindah-pindah. Pindah-pindah, slep kayak gitu. Emaknya sebenarnya ngerti tapi nggak mau jelasin kayak gitu. Nah, dia itu akhirnya wis jangan dipikirin, kita jalan aja, semoga nanti Mbah ada di rumah. Ini masih jauh banget, jangan mikirin yang kayak tadi. Tapi mak, aku turun aja mak, turun aja. Turun dari mana? Turun dari gendongan. Oh, tadinya digendong. Iya, turun dari gendongan mak, ntar nanti abot katanya berat. Ya wis turun tapi jangan macem-macem. Ini sampingnya tadi, setelah talut tadi jembatan, itu kesananya kan jalan ngalor banget gitu ya Bi. Ini kebun, rapet banget kebunnya, pokoknya gelap begitu. Dipagerin sama pagar-pagar bambu. Ini dia itu, Wandu itu megangin ini, yang namanya anak kecil buat bunyi-bunyi gitu. Rak. Jangan berisik. Daripada wedi kata dia, daripada takut kayak gitu kan. Jangan berisik malah nakut-nakutin kata Yayunya. Enggak apa-apa udah biarin. Terus
lama-lama mainan kayak gitu lagi. Nah itu mereka nggak sadar mau nyampe di desa Butterfly. Itu Bro Wandu itu apa namanya anteng. Dia mainan ini tapi anteng Bi, mainan apa namanya pagar tadi. Tapi nggak ada suara apapun, nggak ada suara apapun. Cuman udah deket ke rumah mbahnya itu ngelewatin jembatan besar. Itu ada sosok hitam pas di jembatan tadi. Terus ini tadi apa ya yang ngikutin sebenarnya ada ngikutin mereka. Wandu ngerti mah tadi ada yang ngikutin tapi pas ada yang hitam itu yang ini keluar maksudnya nggak ngikutin lagi. Nah ini aku megangin apa ya kayak gitu Bi. Jadi yang dipegangin palangannya ini pagar tadi bambu LD. Itu empuk Bi. Jadi kenyal gitu loh kayak yuk inilah daging kayak gitu. Nggak ada ujungnya katanya Bi. Nanti ini apa namanya ngelewatin nyebrang ke misalnya udah pol begitu ya pol pagar nanti ada perempatan si ini nyambung terus ke sana sampai pol ke rumahnya itu ke rumahnya orang tuanya Bro Wandu tadi itu putus-putusnya pas jembatan tinggi. Akhirnya kamu tadi ngapain sih Ndu? Ya ngomongnya sih bukan nama aslinya ya ini kan nama samaran kan Wandu itu. Terus itu tadi aku megangin itu Mak. Megangin apa? Ya bulat-bulat panjang-panjang bulat-bulat panjang-panjang kayak gitu tapi ember kayak gitu tapi hidup katanya dia begitu. Terus akhirnya ya wis yang penting kita ngelewatin jembatan dulu. Lewatin jembatan lah mereka. Terus langsung ke rumahnya mbahnya tadi. Alhamdulillah mereka udah sampai di sana. Mbahnya itu sebelum mereka ngomong kepentingannya apa langsung ngeliatin Bro Wandu. Langsung nyekeli apa Miki katanya begitu. Udah tahu gitu. Iya, kamu itu megangin apa? Orang ngerti Mbah, nggak tahu Mbah. Yang kamu rasain apa? Kiyel panjang-panjang begitu, nggak ada habisnya katanya. Tapi tadi udah nongol dulu ya. Sing kayak welut, yang kayak belut, iya di itu. jembatan gini-gini. Apa sih Pak? Apa sih Mbah? Ya wis nggak baik katanya. Nanti aja penjelasannya. Kalau sekarang takutnya mereka ngeri gitu ya takut. Ayo ke rumahmu. Mereka itu akhirnya jalan yang tadinya bertiga berempat lewatin jembatan lagi. Tapi ini karena mbahnya ngikut perasaannya jadi nyaman Bi, maksudnya nggak kayak tadi gitu. Aman gitu ya. Aman. Kayak ada sosok-sosok kayak gitu yang Mas Wandu itu bilang kayak The Flash. Berarti di dalam pagar itu cuma sat kayak gitu doang, tapi nggak ada yang gangguin bener-bener. Apalagi dia nyariin yang bulat-bulat mana sih tadi. Itu lucu gitu kayak mayones apa kayak gitu Bi, bel kayak gitu. Kayak sosis. Kayak sosis. Itu terus jalan. Nggak usah dicari-cariin. Nanti juga di sana ada. Kata mbahnya begitu. Persis pas di ininya Bro Tuying tadi, apa namanya jembatan kecil. Talut tadi itu muncul Bi di bawah posisinya. Jadi duk kayak gitu posisinya. Ngejet kayak gitu Bi. Bah belut ana maning, bah gue belut itu geger kan anak kecil kayak gitu. Belut apa itu. Akhirnya dia itu makin modut ke atas Bi. Dup kayak gitu. Njet kayak gitu. Langsung dipegang sama mbahnya. Cup kayak gitu. Jangan gangguin putu-putuku kayak gitu. Itu bukan belut ternyata. Ini sosok yang kayak kemaluannya pria gitu loh. Jadi orang bilang kayak kepoting apa-apa gitu ya. Kalau gedenya itu sekemaluannya jaran gitu, udah segitu. Warnanya agak pink kayak gitulah, coklat. Dijelasin, ya pokoknya kayak gitu Yung, tapi dipegang sama mbah kayak begini. sosis gitu lah ya. Kayak sosis. Maksudnya sunat apa enggak dua kan lama kayak begitu. Sunat dipegangin begini, itu masih uget kayak gitu. Ini nyampe di apa namanya ya? Dia itu pakai gulungan kayak ada kayu itu dikelun Bi, jadi diputer kayak gini, ujungnya pegangin di itu sampai gulungan kayak gulungan kabel gede banget nggak habis. Akhirnya kayak dijilat itu, wes aja gangguin maning kayak gitu. Nggak ada pangkalnya orangnya gitu. Nggak ada. Dia cuman itu doang. Iya kalau yang lihatnya kayak gitu biasanya itu nggak ada orangnya, tapi ya sosok itu ya kayak kemaluan aja, tapi nggak ada ujung pangkalnya kayak gitu. Nah ini persis sekali di areal situ. Ini kalau yang Ngulon dekatnya Kali Gede pernah dijumpain juga oleh bapaknya Bro Tuying.
bapaknya Bro Tuying. Kali gede yang di belakangnya Bro Tuying. Iya, itu mereka lagi rame-rame negor ini kan bambu. Itu kan malang-malangin, untung aja nggak kebabat, Bi. Padahal kalau kebabat juga goib kan. Kita ini tambangnya siapa sih katanya. Kalau Tuying apa Jawar kalau misalnya naruh tambang kok malah orang dikelun, nggak diberesin lagi, akhirnya diambil, diginiin, Bi. Set kayak gitu. Tapi kok kenyal-kenyal ya kayak gitu. Dia loh iki apa? Ini pas lagi dibeginiin, yang ini muncul begini, cekut-cekut kayak gitu. Ini kepalanya gitu. Iya, Masya Allah. Wong edan kata digituin. Udah jangan gangguin sini lagi. Itu sosok kepoting yang sering ada di daerah situ. Tapi mungkin berangsur karena kemarian itu ini nggak sering muncul karena banyak aktivitas orang di situ ya. Nah, terus kamu ceritanya gimana? Itu nyampe ke rumah itu tahu-tahu ada sosok lagi di depan rumah. Kepotingnya mesti yang punya barang nih, mesti aku bilang oh enggak, ireng kabeh katanya. Ireng kabeh itu di rumahnya Bro Wandu ya. Tapi kan ada pagarnya kan luas. Itu di kayak gerbangnya begitu berdiri. Padahal di sebelahnya ada orang, tapi kayak orang itu nggak ngelihat semua. Jadi dia berdiri begitu, orangnya ayuku aja nggak ngelihat, aku nggak ngelihat, tapi mbah kayak nunjuk aku. Kayak sehingga penyakit gitu. Itu yang bikin penyakit bapaknya gitu. Mbah apa sih mbah itu cuman hitam doang, gede banget Bi. Cuman hitam gede banget. Ya gede karena kamu takut, kalau nggak takut ya kecil katanya begitu. Akhirnya diberesin lah itu Bi sebelum mereka masuk. Ini mereka akhirnya masuk, ini udah diberesin. Kayak bapaknya dikasih minuman atau apa begitu ya, air putih didoain seperti itu. Udah agak mendingan. Mereka akhirnya mbak itu balik keluar lagi nggak boleh ikut sama sekali, nggak boleh ngelongok dari kaca si keluarga semuanya nggak tahu mau ada apa, nggak tahu. Tapi yang Bro Wandu itu dengar cuman ada suara oi kayak gitu, kayak orang lagi berantem gitu, lebih kayak ada orang-orang pokoknya jangan gangguin, jangan pernah kesini lagi. Itu kayak ada maning. Iya, dum kayak gitu, ada suara-suara kayak gitu. Ya mungkin itu pertempuran atau apa, nggak ngerti ya. Nah ini akhirnya itu cerita itu sampai situ tok. Akhirnya aku kemarin lagi cerita yang setan yang kecil-kecil itu. Yang di kuburan. Iya, jangan-jangan ini jalurnya itu. Ternyata enggak, itu jalurnya malah ngalor, yang ke ngalornya gitu loh. Oh berarti nggak ada sosok kepoting itu. Katanya masih eksis ya sampai sekarang Bi. Nah akhirnya kemarin ini kalau dibawain nggak apa-apa, ya nggak apa-apa banget, siapa tahu buat pengalaman. Tapi maksudnya itu aku sendiri nggak pernah lihat Bi, maksudnya itu panjang ada orangnya apa enggak? Iya, pangkalnya itu. Ya penasarannya kan itu. Ya aku ngerti nggak ada, emang gelondongan doang kayak gitu, nggak ada ujungnya. Kayak ular gitu aja ya. Kayak tapi ular. Panjang banget. Ya kadang-kadang cuma beda warna gitu, agak pink, agak coklat seperti tergantung mungkin ya. Bule apa yang Jawa? Bule apa lokal apa Afrika apa? Iya. Itu pengalamannya Bro Wandu. Akhirnya berarti malam itu kamu cuman ngelihat malu-malu gaib itu cuman di pagarnya doang. Sebenarnya enggak. Soalnya pas aku tidur, aku kayak dibelit itu Bi. Di sosok itu Bi, sosok kepoting itu. Pas aku tidur, resah banget, gelisah banget. Padahal bapak kayaknya udah baik kan. Emang ngomong, udah, kamu tidur aja. Tapi aku pengen jagain bapak, tidurnya samping bapak boleh. Ya udah silakan di situ. Mau tampilin bantal gitu, ini sama minumannya air putih begitu. Dia tiduran di situ, di alam tidurnya itu kayak dibelit itu Bi. Tapi ya lagi-lagi dia nggak ngertinya ada yang belit itu ya tali atau tambang aja gitu, apa ya bahasa Indonesia ya. Kalau pas dia tuh tahunya pas ujungnya itu di depan muka begini, buk kayak gitu kan. Antara bukan masalah seremnya, jijik kayak gitu, jijik Bro, bukan saya yang dibayangin itu jijik. Goreng enaknya. Ya kalau ini goreng mungkin lumayan. Kayak sosis. Iya. Nah itu tapi bisa berhasil spot. Iya, tahu-tahu di mimpi sana ada mbah nulungin ngelepasin itu lagi. Udah jangan dipikirin lagi. Tadi tanganmu itu kena itu, cuci tangan sana. Di mimpinya ngomong itu bangun-bangun langsung cuci tangan ke belakang begitu ya, cuci tangan terus balik lagi ke rumah ke baringannya bapaknya ke situ, ngomong sama ibu, Bu ini jagain aja Bu, bapak Bu, aku mau tidur di kamarku seperti itu. Tuh sosok kepoting. Pernah dengar seperti itu Bi? Bukan pernah lagi, tapi udah pernah diceritain di lapak horor. Oh iya. Kepoting itu udah lama, udah cukup lama, berbulan-bulan yang lalu. Tapi dari subscriber apa pengalaman di?
ini cerita dari warga. Jadi dulu apa namanya ya, beda bro antara kepoting yang tadi lo ceritain dengan apa yang pernah terjadi di sini. Betul. Itu beda. Kalau yang di sini tuh ada orangnya. Ada orangnya. Jadi mungkin mirip dengan orang yang ini loh, yang ada kelainan seksual itu kan, yang suka ngebukain itu loh. Suka nunjukin eksibisionis gitu kan. Betul. Mirip dengan itu, cuman bedanya begini. Kalau yang kepoting itu, kalau yang diceritain itu lebih ke itu tadi, lelakon. Lelakon ilmu. Nah, nyari korbannya atau nyari tumbalnya itu ya dengan cara nunjukin ke perempuan gitu. Kalau perempuannya takut, artinya dia berhasil ritualnya hari itu. Tapi kalau perempuannya nggak takut, dia berani ngelawan, dia gagal gitu, nggak dapat poin, intinya seperti itu. Dan katanya memang itunya, sosisnya tuh lebih gede dari pada umumnya kayak gitu, itu lebih kayak ke monster lah kayak gitu. Iya, Ade juga pernah di sana, di Wetan sana, di Solo. Nah ini gue nyebut kota aja ya langsung. Sama, itu banyak loh di Solo, serius. Gue selama di Solo itu 3 kali ngalamin. Gue stay sebulan di sana, 3 kali ngelihat dengan mata kepala kayak gitu. Ya itu adekku malah dia itu bonceng motor begitu ya. Ini motor sebelah sininya, laki sendirian itu tahu kirain lagi ngapain itu, digini-giniin, diliatin ke adekku yang bonceng nyeplak gitu, yang jerit sampai yang iya makanya. Iya sih benar berarti. Iya, tapi itu kan lebih ke lelakonnya. Kalau ini sosok memang jin yang memang. Iya, kalau ini mungkin itu memang jin yang nyerupa bentuknya seperti itu. Kalau ini ke lebih lelakonnya, tapi gitu ya. Ini antara lelakon dan memang dia punya gangguan jiwa, ya nggak tahu juga. Soalnya mirip-mirip. Tapi kalau katanya sih sebelum tenar istilah itu tadi eksibisionis atau apa namanya PK ya kayak gitu. Itu sebelumnya udah ada kasus kayak gitu. Ditunjukin biasanya dia itu berdirinya di tempat yang sepi, yang memang orang berangkat ke pasar, ibu-ibu pagi-pagi kayak gitu. Nah, nyari korbannya tuh biasanya di situ kayak gitu. Betul. Itu sangat menggelikan sekali gitu ya. Menjijikan. Itu pelecehan sih kayak gitu sih jatuhnya sih. Ya, kalau ketemu sama gitu ya di babat aja sih kayak gitu, babatnya. Ya kalau tadi Mas Bi yang digital lapak horor berarti lakon, kalau di sini tadi sosok jinnya, sosok jinnya. Mungkin dalam lakon tersebut juga bersinergi sama sosok jin itu yang nggak ngerti ya Bi. Kita nggak ngerti, kita nggak pernah ngelakoni itu soalnya. Iya. Pokoknya kalau ntar gue ke kampung lu tiba-tiba ngelihat yang begitu, wah ini berarti punya Mbak Ayung nih, Mbak Ayung. Tapi yang lucu setiap orang yang lihat itu, Bi, ngerasanya itu banyak kan itu nggak langsung itu gitu loh. Jadi kayak tambah kayak apa ya gitu. Belum lihat palanya soalnya. Iya, soalnya palanya biasanya belakangan. Iya, palanya belakangan benar-benar. Oke deh, itu aja Bro Ayung. Iya. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya pengalamannya Bro Bandu dulu ya waktu kecil ya tentang sosok kepoting, di mana mungkin versinya itu beda-beda dan di tiap daerah juga mungkin beda-beda namanya gitu. Tapi memang dulu itu mungkin di tahun 90-an, 2000 itu masih banyak, masih eksis. Nggak tahu sekarang, kalau sekarang 10 tahun ke belakang sih kayaknya gue nggak pernah dengar lagi kasus seperti itu. Mungkin di daerah lain masih terjadi ya. Terutama di sini di lingkungan kita itu udah nggak ada. Ya, lebih seperti itu ceritanya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan atau nggak berkenan di hati, di telinga, di mata kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terutama tadi ucapan-ucapan kita, istilah-istilah kita yang kita pakai gitu ya. Itu cuma sekedar buat mewakili cerita, menyampaikan isi dari cerita ini. Kurang lebih seperti itu. Nggak ada maksud menghujat, nggak ada maksud melecehkan atau apapun kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Bro Ayung, semoga cepat sembuh. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.